بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وشفاعة رسول الله وعلى هذه النعمة الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل والذي يبطل الصلاة 11 syai'an. Masih melanjutkan yang minggu kemarin. Faslun fi mufsidati sholati atau walladhi yubtil as-sholata, hal-hal yang membatalkan sholat. Perhatikan, Imam Ghazali kalau dalam kitabnya itu ada diantaranya orang syarat cara orang khusyuk dalam salat. Cara orang khusyuk dalam yang pertama itu adalah diantaranya benar sholatnya. Maksud benar sholatnya itu bagaimana? Dari mulai rukun sholatnya, bacaan sholatnya, sampai sholat sunnah-sunnah sholatnya, sampai makruh-makruh sholatnya, sampai hal yang diharamkan dalam sholat, orang itu mengetahui. Yang pertama, setelah itu diantaranya tadabur makna. Setelah dia tahu mengetahui, yang kedua malah sebenarnya benar dulu apa yang dia bacakan. Terima takbirnya, doa iftitahnya, benar semua bacanya. Ketika orang sudah benar bacanya, rukunya sudah tahu, benar bacanya semua, di antaranya lagi syaratnya adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati. Maksud di sini adalah apa? Apa yang diucapkan dengan lisan itu diucapkan juga dengan hati. Jangan sampai lisan mengatakan Allahu Akbar, hati kita mengatakan fulus. Kita baca doa Allahu Akbar kabir, lisan kita, hati kita mengatakan tugas belum selesai, tugas belum selesai, tugas kuliah belum selesai. Sering kayak gitu nggak? Iya, seperti benar bacaan Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim, dalam hatinya apa? Dan waktu tugas nih. Ketika dia bacaan lisannya dibarengkan dengan hatinya, salah ada tadabur mana? Apa yang dia ucapkan dengan lisannya, apa yang diucapkan dengan hatinya, dia mengetahui maknanya. Maksud bacaan itu. Kalau kita kan tidak tahu. Sekarang ini kita mungkin belum tahu apa maknanya Allahu Akbar, apa makna sami Allahu liman hamidah, yang gampang aja tahu. Doa iftitah, Fatihah, bacaan surat yang kita bacakan, tadabur mana? Kita mengetahui, harusnya paham maknanya. Udah bisa pakai itu belum? Udah bisa pakai itu belum? Makanya pantas kita sholat masih ya jalan terus. Bener nggak? Coba.
Sholat gibah jalan terus. Sholat pacaran jalan terus. Makanya dari kemarin saya yang pacaran itu mudah-mudahan cepat nikah. Ya. Ada yang pacaran di sini, ada yang udah punya pacar belum? Ini aku ada yang udah punya pacar belum? Semoga cepat nikah. Kalau udah punya pacar, enggak nikah-nikah, doakan semoga putus. Daripada maksiat, kecuali pacarannya hanya sekedar senang aja boleh. Ya, kalau pacaran zaman sekarang kan kadang peluk-pelukan, bonceng-bonceng, cium-ciuman, nggak boleh pacaran kayak. Kalau pengertian pacaran itu hanya sekedar senang, menyenangi perempuan, wajar. Zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan. Semua orang itu, laki-laki diberikan fitrahnya oleh Allah senang terhadap perempuan. Begitu perempuan menyenangi laki-laki. Jadi kalau kamu punya pacar enggak? Ustaz, pacar saya banyak, Ustaz. Gitu aja. Kenapa kok bisa banyak ya? Saya pacaran di hati aja, Ustaz. Dia senang, dia senang. Pacar saya banyak, Ustaz. Benar. Kalau orang kayak gitu nggak bisa diputuskan. Ya. Jika kalau pacarnya kayak gitu, tidak ada yang bisa memutuskan kamu pacaran. Ini kayak gitu pacarannya ya. Daripada pacaran sekarang peluk-pelukan, jalan bareng berduaan malam-malam, gelap-gelapan, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit galau, diputuskan, stres kamu. Tapi kalau hanya sekedar senang, ada perempuan cantik nggak sengaja, pacar saya senang, nggak apa-apa. Dia bisa memutuskan kamu nggak? Nggak kan? Aman, nggak bakal galau kayak gitu. Nah, jadi ini ikhwan nih bagi yang udah punya pacar, semoga cepat nih nikah. Dia terjaga dari fitnah. Nah, sebenarnya saya bukan mau nerangin pacaran. Sebenarnya hal-hal yang membatalkan gitu loh. Yang pertama apa kalau dalam kitab Fathul Qorib di sini yang saya bacakan, yang pertama itu adalah al-kalam. Tapi kalau dalam kitab Safinah yang pertama itu sama saja sebenarnya nantinya. Kalau dalam kitab Safinah diantaranya bila hadasi. Yang pertama apa? Batalnya sholat itu dengan sebab hadas. Perhatikan nih. Baik hadas besar atau hadas kecil, ketika orang sholat batal sholat. Kalau dalam kitab Safinah qasdan bahkan au-ukri alaih, sengaja bermaksud mengeluarkan hadas atau dia dipaksa. Kalau kamu lagi sholat, tiba-tiba kentut, batal sholat. Atau lagi sholat tiba-tiba ada orang mijit perut kamu nggak pengen kentut sebenarnya. Lagi sholat begini tiba-tiba ada anak kecil megang perut kamu, tiba-tiba perut keluar, batal itu. Dipaksa atau tidak dipaksa, batal sholat. Intinya apa? Bila hadasi, keluar hadas. Langsung batal, wudu lagi. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Paham nggak? Ada pertanyaan. Udah bagaimana kalau perasaan saya kayak kentut tapi nggak tahu kentut apa bukan? Ya, pasti nanya kayak gitu. Sebenarnya ada hadis Rasulullah. Kalau orang ragu-ragu kentut, tidak kentut kecuali dia meyakini tercium baunya atau dia terdengar suaranya. Kalau kamu begini tiba-tiba terdengar suara dut, ragu-ragu, saya tuh kentut enggak ya? Ya udah pasti kentut kalau terdengar suaranya. Benar? Atau kamu lagi sholat, Allahu Akbar, tidak terdengar suara, tiba-tiba sholatnya kamu lagi sendiri, tiba-tiba bau kentut, kamu yakin itu bau kentut itu? Kentut bukan? Kamu ragu-ragu, satu kentut saya bukan, ya udah pasti bau, kamu kentut kalau kamu bau. Berarti nggak? Jadi kalau orang ragu-ragu, kecuali kalau orang banyak gitu, kamu perasaan tuh kayak suka ada ya. Kadang orang itu pertanyaan ada,
kayak terbuka lubang dubur itu, kayak tek, kayak ragu-ragu orang kentut enggak? Saya tuh kentut enggak? Batal enggak? Kata Rasulullah, tidak. Kalau kamu ragu-ragu kentut atau tidak kentut, kecuali tadi terdengar suaranya, yakin terdengar suaranya atau tercium bau. Paham nggak? Yang pertama yang batal sholat apa? Bila hadasi. Yang kedua, kalau dalam kitab Safinah, biwukuin najasati. Kalau di sini di kitab Fathul Qarib ini nanti oleh kitab Fathul Qarib adalah diantaranya al-amalul kasiru, ini saya terangin. Datangnya najis. Nih, kamu lagi sholat akhwat, najisnya tapi najis layu pak, najis yang tidak dimaaf, layu fana. Jadi najis itu ada, najis itu ukuran berat dan ringannya ada 3. 1 najis mukhaffafah, 2 najis mutawassithah, 3 najis mughalladhah. Paham? Boleh ditanya sama saya? Belum. Tetapi najis pun ada yang kategorinya hukmiyah dan ainiyah. Udah. Ada lagi pembagian najis itu, ada yang yufa, ada yang la yufa. Ada najis yang najis tapi dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Nah, najis yang dimaaf itu terbagi lagi 3. Ada najis yang dimaaf hanya dalam badan dan pakaian, tidak dimaaf dalam air. Ada najis yang dimaaf dalam air, tidak dimaaf dalam pakaian atau badan. Ada najis yang dimaaf dari keduanya, tapi najis hukumnya. Contoh, najis yang dimaaf dalam pakaian atau badan adalah qalilud dam. Apa qalilud dam? Darah. Sedikit darah. Jadi kalau kamu lagi sholat, tiba-tiba ada jerawat pecah, pret, yufa, lanjutin aja sholat. Tapi kalau lagi sholat pecah jerawat jepret, keluar darahnya 1 ember, batal. Iya. Paham? Ada lagi najis itu yang dimaaf dalam pakaian atau badan, tapi tadi yang darah sedikit itu tidak dimaaf dalam air. Jadi kalau kamu ini ada darahnya sedikit, tiba-tiba ada air kurang dari 2 kula, 1 ember, kamu celupkan tangan kamu, break, nanti semua itu. Paham nggak? Ada najis yang dimaaf dalam air, tapi tidak dimaaf dalam pakaian atau badan. Apa diantaranya? Adalah hewan-hewan, bangkai hewan yang hidup ketika hidupnya tidak ada darah merah, tidak ada darah yang mengalir. Laisa laha sailatun. Seperti apa? Semut. Semut itu, bangkai semut, kalau kena air kurang dari 2 kula, bangkainya kena yufa, pakaian. Tapi kalau kamu sholat bawa bangkai semut, kamu tidak sah sholat. Kamu sholat bawa bangkai siraru, tahu nggak siraru? Tiba-tiba pas assalamualaikum, bangkai siraru di saku kamu ulangi lagi sholat, tidak. Kenapa tidak dimaaf kalau dalam pakaian, dalam badan? Itu hanya dimaaf dalam air. Ngerti nggak, akhwat? Ada yang dimaaf dalam keduanya. Apa? Najis yang tidak dilihat, yang tidak dilihat oleh mata. Oleh mata yang adil, oleh mata yang normal. La tudroku, dan tidak bisa dilihat dan tidak ditemukan bitorfin, dengan mata. Nah, yang tidak terlihat oleh mata ya juga dimaaf dalam pakaian ataupun dimaaf dalam. Ngerti nggak? Kamu kalau di jalan kan jalan itu kan kadang ada tai kudanya gitu ya, benar? Tapi kalau kamu yakin lihat ada tai kuda gitu, lagi jalan kamu tai kuda langsung kena apa? Kena angin, tai kuda kelihatan plok sini, ya najis kan. Tapi kalau kamu jalan di situ kan nggak kelihatan yang tai kudanya. Tapi sebenarnya ada nggak bubuk-bubuk tai kuda mungkin? Mungkin kan? Tapi tidak oleh mata. Yufa.
Hah? Bagaimana kalau lagi sholat? Kalau sekarang najisnya basah, set, tiba-tiba, ya seringan. Tiba-tiba ada ikhwan tuh berapa di atas. Saya lagi sholat begini, lagi sholat tiba-tiba pluk kena kepala saya, najisnya basah, udah langsung batal. Basah itu pasti menempel kepada badan. Bagaimana kalau najisnya kering? Nih, kamu lagi sholat tiba-tiba ada najis kering, kayak orang di atas jatuh, jatuh lagi seketika, halan seketika jatuh, tidak batal sholatnya. Kalau sebentar, mana ukuran sebentarnya? Ukuran sebentarnya adalah aqalla min tumaninati. Aqalla minat tumaninati, lebih sedikit dari tumaninah dalam sholat. Tumaninah dalam sholat itu ukuran apa? Ukuran bacaan subhan. Tapi kalau ada tai ayam atau tai apa kering, tak kena pakaian lama, lebih tumaninah ya batal udah. Tapi kalau tak belum tumaninah, seukuran belum tumaninah, tiba-tiba dia jatuh sama kamu, atau ya nggak apa. Kalau ada dalam badan kamu yang itu kurang dari tumaninah, tidak batal. Paham nggak? Paham nggak nih? Tapi kalau jatuh di depan kamu nggak apa-apa. Kamu lagi saat begini tiba-tiba ada orang berapa di atas jatuh, pret, jauh dari kamu ke situ, ya nggak apa-apa lah, ya aja. Yang tidak sah itu kalau kena pakaian atau badan atau tempat kamu keinjek. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iman ngerti nggak? Seperti mudah. Tapi sebenarnya kalau kamu berhati-hati itu, masya Allah, banyak orang tidak tahu. Ya, banyak orang tidak tahu. Yang selanjutnya singkat aja. Yang ada pertanyaan. Yang selanjutnya adalah kasful aurati, terbukanya aurat. Kulliha au ba'diha, semua aurat atau sebagiannya terbuka auratnya. Ukurannya apa? Bisa jadi batal lebih dari tumaninah. Makanya kalau dalam kitab Syafi'i katakan lau kasafat arihu. Sekarang kalau membuka kena angin nih. Kamu lagi sholat akhwat, pakai mukena, kamu tidak pakai daleman sana ini. Pernah kayak gitu nggak sholat ini? Pernah ya? Perempuan tuh kalau lagi habis mandi langsung pakai mukena aja, nggak pakai daleman sholatnya. Ya sah aja kalau tertutup. Terus seandainya kamu di sini itu habis BAB muncrat langsung nggak pakai rok, pakai mukena, sah aja kalau tertutup. Tiba-tiba kan gede angin di sini tuh, lagi sholat begini tiba-tiba kena angin, set sampai sini, ngait di sini, kan terbuka tuh. Aurat bukan? Aurat laki perempuan itu semua anggota badannya aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan kalau dalam sholat. Tapi kalau seketika tret balik lagi, set, tidak batal sholat. Tapi kalau lama kamu nih pakai rok, pakai mukenanya langsung kena angin, set, ngait di ini ada penitiknya, ngait lama udah gini-gini nggak turun-turun, lebih dari tumaninah ya batal sholat. Perempuan itu rambut aja aurat dalam sholat. Maka saya sering lihat perempuan itu, kamu laki-laki, perempuan tuh kadang saya lihat sholat itu kadang rambutnya itu kadang kulihat pinggirnya, kulihat nggak tahu tuh apa dia sadar atau tidak. Yang jelas rambut itu bagian dari aurat perempuan. Satu helai aja kamu kelihatan rambutnya tidak sah. Paham nggak? Hati-hati loh. Kalau laki-laki baina surati rukbah, antara pusat dan dua lutut. Bagaimana kalau orang sekarang lagi sholat, kalau terbukanya oleh manusia langsung batal. Kalau kita Safina, kalau sengaja tiba-tiba lagi sholat dibukain sama orang, wah digituin ya batal udah. Iseng, kamu iseng, laki-laki ada perempuan teman kamu ini lagi sholat, kamu isengnya keterlaluan. Sholat mukenanya langsung bikin, prat, ya batal walaupun sebentar.
Paham nggak? Jadi terbukanya orang itu jadi batal sholatnya. Batasannya apa? Kalau tidak tertutup lagi seketika dan waktunya itu lebih dari tumaninah, maka batal. Paham? Orang ini pernah laki-laki itu kadang pakai celananya banyak yang kayak gitu tuh, yang segini, sehingga pas ruku itu kadang laki-laki loh, saya sering lihat itu ininya kopea bagus ya, bagus kopeanya rapi, jenggotan bagus loh, tapi pas pakai celananya, celana yang gaul itu loh, pas ruku itu kelihatan ini semua, patahnya kelihatan. Hati-hati kamu, itu tidak asal kalau kayak gitu kamu. Paham gak? Perempuan sama, perempuan tuh Masya Allah. Apa tadi? Terbuka, oh nanti boleh bertanya. Yang berapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat adalah al-kalam. Apa al-kalam? Berbicara. Khitabil adamiyin bi khitabil adamiyin, dengan khitabnya manusia. Nih, mengeluarkan dua huruf atau lebih, dipahami atau tidak dipahami, batal sholatnya. Kalau dalam kitab sampai ini katakan seperti min. Sholat min, min itu kan dua huruf, benar nggak? Apa huruf min dan huruf nun? Dimengerti? Tidak. Min itu katanya artinya dari, nggak ngerti kan? Orang min, batal sholatnya. Dipahami atau tidak dipahami, batal sholat. Berbicara satu huruf, kalau dimengerti, batal sholat. Tertawa tidak batal, tapi kalau tertawa mengeluarkan dua huruf atau lebih, batal. Kalau tertawa kamu ho 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 ho, batal. Tapi kalau tabasum, ditahan dengan sholat, nggak batal. Nggak batal. Lagi sholat kamu ngelamun film bodor gitu ya, sebelum sholat tuh nonton film kartun, nonton apa, pada sholat keingetan, tidak batal. Tapi kalau keluar huruf banyak, batal. Paham gak? Nanti ya, berbicara al-kalam. Maka kalau dalam kitab-kitab di atasnya termasuk orang doa itu, kalau kategorinya khitabnya kamu, khitab baik yang berhubungan dengan bacaan sholat ataupun tidak, batal. Kalam kategori. Kamu ada orang, kamu lagi sholat, orang tuh ngomongin kamu, tiba-tiba kamu qul huwallahu ahad, tujuannya sebenarnya marahin orang, ya batal karena kategorinya kalam. Padahal ucapan itu berhubungan dengan sholat. Atau qul huwallahu ahad Allahus, ada orang ngomongin kamu nih, Allahus, sengaja, batal kalam atau? Paham nggak? Ini sholat tuh. Bahkan kalau ada orang bersin itu, kalau di luar sholat kamu silakan aja. Tapi kalau di dalam sholat, kalau domirnya khitabnya kamu, jadinya ngobrol, batal. Iya, tapi kalau orang bersin, haji, apa jawabannya? Kalau alhamdulillah, apa jawabannya? Ya rahamuka. Kalau ya rahamuka itu kalau dalam kitab di atas, kaya itu termasuk kamu, kategorinya ngobrol. Tapi kalau Allahumma rahamhu atau ya rahamuhullah, boleh. Tidak khitab. Jadi kalau khitabnya itu adami, atanahnu, kalau atanahnu itu dehem itu tidak batal kalau memang bukan khitab adami. Kamu nggak bisa ngomong itu kamu pas lagi baca, enggak. Tapi kalau kamu dehem kamu sengaja dan tujuannya khitabnya kepada manusia, bisa jadi batal. Paham nggak? Khitab, paham? Kalam, hati-hati. Nanti boleh bertanya. Masih banyak nih, satu lagi lah. Nanti ada sesi kedua. Al-fi'lul katsir. Al-fi'lul katsir apa? Melakukan pekerjaan yang banyak di luar sholat. Mutawaliyatan apa? Dengan secara terus menerus.
kitabnya seperti apa? Kasalasatil khutwati, seperti 3 langkah. Melangkah dalam sholat tidak boleh langsung 3 langkah betul-betul kamu. Tuh 2, 3 patah. Ngerti nggak? Kan sunnah tuh. Kalau ada kosong maju atau imamnya batal, makmum yang di belakang itu maju jadi imam. Tapi kalau kamu langkahnya 3 kali betul-betul jadi batal. Tuh 2, 3 patah. Satu langkah aja. Berarti dulu itu tidak terus namanya. Tapi kalau mau tawaliyatan batal fil kasir terus menerus. Atau garuk anggota badan yang besar tapi nih yang batal itu. Kalau anggota badan yang kecil enggak. Kamu garuk di sini ya. Ini sunnah hukumnya sebenarnya meletakkan di sini. Sunnah. Orang sholat begini pun nggak apa-apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak batas. Karena meletakkan 2 tangan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya meletakkannya apa? Tangan kanan ini di atas pergelangan tangan kiri. Dan diletakkannya apa? Baina sodri wasurah, antara dada dan pusat. Itu sunnah. Kalau begini pun sholat nggak apa-apa. Bukan rukun. Sekarang kalau orang bergaruk, ini dari di sini, garuk sini, shot, 3 kali berturut-turut batal. Atau satu tempat tapi gini, shot, batal. 1, 2, 3, 4, 5 batal. Tapi kalau kamu garuk nih, shot, diam aja dulu di sini. Wah, shot begini pun nggak apa-apa kok. Mau shot begini tiba-tiba shot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa, sunnah kan yang di sini. Orang begini shot enggak apa-apa. Kalau sholatnya begini, ya, cuma tidak batal, cuma makruh. Karena sunnahnya di sini. Paham nggak? Jadi kalau kamu mau garuk, kalau anggota badan yang kecil nggak batal. Kamu begini, nggak tahu sebelah mana pantat kamu, begini aja. Timbal di sini, anggota badan yang kecil nggak begini. 5.000 kali aja nggak apa-apa. Iya betul. Betul loh. Orang menoleh itu makruh, hukumnya tidak batal orang menoleh. Tapi kalau nolehnya kamu batal kamu sholat. Paham gak? Nah, orang sholat begini kadang. Soalnya orang mungkin imamnya lama gitu. Imamnya lama, kamu sholatnya begini kadang pegel. Ini batal kamu sholat gini gimana sih? Hati-hati. Paham gak? Jadi kalau kamu mau bergerak, gatel, jangan 3 kali pekerjaan yang berturut-turut. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah fi'lul kasir, pekerjaan yang banyak. Paham gak? Ini punten nih. Punten saya bukan, ini fikih nih. Tapi kalau zakar nggak batal. Kalau kemaluan laki-laki nggak batal. Gerak-gerak terus. Ya, ini bukan, ini maaf, ini fikih nih. Kamu sholat subuh-subuh kan kalau yang belum nikah atau udah nikah, kan, kalau kedinginan kan suka ini ya. Ini bukan jorang. Gerak-gerak terus 5 kali, 7 kali. Gawat. Oh, takkan. Paham, tapi kalau ada badan yang besar, batal. Kamu sholat begini-begini, batal. Tapi kalau begini sekali lama gitu, ya nggak apa. Saya itu nggak apa. Tapi kalau kamu batal, termasuk ini gerakan ini, paham nggak? Hah? Orang sholat begini pun batal, itu anggota badan yang besar. Sekali sholat begini, bener. Coba kamu lihat, ada depan belakang. Coba aja kamu, ada loh ini. Ya, paham? Ini kalau yang badan yang kecil, hah? Masih banyak. Kalau di kitab Fathul Qarib ini, ahada asyara. Apa? Berapa? 11. Baru berapa itu? Berapa? 5. Waktunya kasihan mau pada kuliah. Jadi sekali lagi penting bagi kita untuk mengetahui tadi
Saya banyak orang tidak tahu. Perasaan sholatnya udah khusyuk bener, padahal secara fikih aja batal sholat. Paham nggak? Makanya kalau para kiai bilang, kalau dia bilang, kamu ini ngomonginnya udah marifat. Jadi sekarang kan gitu ya. Ada aliran tuh orang ngomongnya marifat gitu. Kamu ini jangan lu mikirin kayak gitu. Kamu sholat kamu sangga. Coba. Nggak mungkin orang bisa marifat kepada Allah, bisa mencapai tingkatan marifat kalau sholat aja nggak batal semua. Paham nggak? Hati-hati, ada aliran tertentu yang ngomongnya marifat itu, tidak peduli bagaimana syariah fikihnya. Padahal marifat sendiri buah daripada ibadah orang, ibadahnya yang benar. Makanya kalau kata kiai, kamu ngomongnya udah tinggi, ngomongin dulu kamu, apa butuh bisa nggak? Sholat kamu tuh benar nggak sebenarnya? Udah ngomongin marifat tapi sholatnya batal. Sholatnya nggak disangka khusyuk padahal gini-gini sholatnya. Wah lama bang sholat tapi gini-gini. Ya, nah dulu. Nanti besok itu libur, katanya ada acara di dalam. Ini kajiannya besok nggak ada. Ya, dulu Al-Fatihah.